Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, apa kabarnya pemirsa Pal TV memang punya kita senang nian untuk hari ini jadi di bakal ngerem pemirsa selama sejam ke depan untuk ngerem pemirsa di tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah. Cak kabarnya atau bertepatan dengan hari ini tanggal 14 April 2021 live dari Studio 2 Pal TV memang punya kita, dan kita memang setiap tahunnya pemirsa ketemu dengan 1000 yang terbaik dari 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Itu artinya Pal TV memang punya kita ada program khusus di bulan Ramadan, yaitu menjelang atau sambil kita nunggu buka puasa ketemu di anten-anten nunggu buka. Dan cak biasa juga kali kita bakal terima telepon di 380022, sekali lagi 380022 untuk pemirsa Pal TV yang pengen ngedapat ke hadiah. Ini bakal cek dicari dua pemenang yang masing-masing ngedapat ke beras raja ini 5 kg dan satu bal bihun beras raja kemasan 220 gram. Dan tentunya untuk anten-anten nunggu buka kita pada hari ini pemirsa cak biasa didukung oleh beras PT Blitang Panen Raya atau beras raja dan juga ada toko karpet 129. Cak manunya dengan keadaan puasa Ramadan kita hari ini baru di hari kedua ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan tidak kurang satu apapun, apalagi kita dalam keadaan masih mengikuti protokol COVID-19 untuk menjaga jarak. Kalau memang tidak perlu dosa kemana-mana dan rajin mencuci tangan dan juga memakai masker. Oke, untuk hari ini pemirsa tema kita lain lagi, yaitu puasa dan rahasia kesehatan yang tersirat ya. Tentu narasumber yang luar biasa yang sudah kita hadirkan di sini di Pal TV, dan pemirsa juga bisa melo online kaget nanya seputar tema kita. Dan untuk narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkahnya ini ketemu Profesor ini. Biasanya di tempat acara ya? Acara, iya. Biasanya Pak Prof ini doa di wedding-wedding. Cuman kita alhamdulillah Prof, kita dikasih umur yang panjang terus bersilaturahmi. Itu yang harus dicatat. Betul. Puasa cak mana Prof? Alhamdulillah puasa ini terasa lebih khusyuk ya. Olehnya tahun lalu kita kan tidak baca main ini. Iya betul. Kita tahun lalu udah ketemu Prof ini. Ya, tahun ini terasa nian. Iya betul. Terasa apa nih Prof? Buntunya apa? Tidak Prof. Terasa iwaknya Terasa iwak. Maknanya. Maknanya. Insyaallah. Betul. Dan sesuai dengan tema kita Prof, puasa dan rahasia kesehatan. Kira-kira ini yang sudah kita tahu bahwa puasa itu sehat. Sebenarnya Prof, manfaat puasa itu bagi kesehatan itu cak mana nih Prof? Oke, baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pal TV, Mang Cek Bicek dimanapun berada ya. Insya Allah, alhamdulillah sekarang sudah hari kedua kita berpuasa. Kita sekarang lagi anten-anten nunggu buka. Insya Allah, tidak berapa lama lagi kita akan buka puasa. Sambil buka ini kita belajar. Karena di setiap kesempatan kita harus memanfaatkan sebagai tempat belajar. Jadi memang Rasulullah SAW mengatakan sumu fatasihu. Kalau kamu puasa pasti kamu sehat. Kamu puasa pasti kamu sehat. Jadi ini artinya puasa sehat. Tidak kata puasa akan sehat, tapi puasa pasti sehat. Nah tinggal kaki kita gali mak mano puasanya supaya benar-benar kita sehat. Ma itu Cik Didi. Iya betul. Jadi tidak kata alasan Prof. Iya. Kalau nak sehat ya puasa. Nak sehat tapi puasa. Cak mana Prof? Kalau misalnya riwayat cak ini kameramen depan ini. Caknya ini ada yang batal diam-diam ini ya tadi. Kalau misalnya ada Cak Didi ada riwayat mah atau yang penyakit yang lainnya nih Prof, cak mana? Jadi ini ada dua istilah yang harus dipahami oleh kita kalau ya. Yang pertama namanya sakit, yang kedua penyakit. Ya. Yang namanya sakit itu adalah keluhan. Jadi sakit itu keluhan. Kalau penyakit itu bukti. Ya. Jadi setiap wong yang ada penyakit berarti dia sakit. Tapi wong yang sakit, ngeluh sakit belum tentu ada penyakit. Ya. Dalam kedokteran sudah dibuktikan bahwa kira-kira 75% wong yang ngeluh sakit itu diperiksa dak katik sakitnya. Jadi termasuk tadi misalnya Cik Didi ngomong keluhan apa dia? Mah ya. Iya. Keluhan mah. Nih, itu kan diperiksa dulu. Ternyata waktu diperiksa cuman sekedar misalnya adalah perut lapar nih, Iya. bukan mah.
itu keluhan sakit, bukan penyakit. Betul. Nah, kalau betul-betul penyakit, kata Allah di Al-Quran, wa in kuntum maridun, au safarin, ya, fa'idatu min ayamin ukhar. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam sedang perjalanan, maka kamu boleh tidak puasa. Ya. Tapi sedang sakit ya artinya. Tapi kalau sakitnya permanen, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau sakitnya permanen, artinya tahun ini sakit, tahun depan juga akan tetap sakit. Tidak baca puasa lagi, cukup bayar fidyah. Ya. Tapi kalau sekedar sekarang sakit, tahun depan insya Allah panjang umur dan sembuh, maka mengganti di hari lain. Nah itu, jadi enak baik sebenarnya. Iya. Nggak usah rumit-rumit. Olehnya Prof kadang ada contoh ada kawan yang dianjur oleh dokter katanya lagi ada program nih dok. Caknya nggak usah dulu puasa karena harus diwajibkan minum obat itu sehari 4 kali. Ya berarti itu berarti dalam keadaan sakit. Sakit. Nah, masuk dalam keadaan sakit ya sudah. Iya. Nah dok, Prof kalau supaya ngejalan ke ibadah puasa kita ini tetap sehat dan fit itu cak mana dok? Oke, jadi yang paling penting pasti ya ini. Iya. Puasa ini sebenarnya ngatur kita irama. Jadi dikutanya misalnya kan hidupnya ada irama atau tidak? Kalau udah kata irama datar berarti. Nah, ada irama tuh mah ini kira-kira begitu. Betul. Jadi ini mengajarkan irama. 11 bulan kita ladas. Iya. Tidak karuan iramanya. Sekarang dibuat irama yang cantik, indah. Ngapa udah indah? Jam 4 pagi kita bangun, makan sahur. Itu secara medis jam 4 pagi itu hormon kortisol lagi meningkat. Iya. Dan orang itu akan betul-betul sehat ketika bangun jam 4 pagi. Nah, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir. Seterusnya kaget, terus kemudian begawe dan seterusnya. Subhanallah, iramanya bagus. Nah, sama cak telepon lebih irama ini coba. Prof. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Dari Wandi di Skip. Wani. Oke, di mana? Di Skip. Oke, di Skip. Cak mana puasa? Pato insya Allah. Alhamdulillah. Apa cak hawa-hawa pindang ini, Prof? Silakan. Tak nanya. Nanya apa? Kalau mandi wajib di sungai. Nah, tak mana kalau niatnya itu sampai nyelam apa bertimbuk kalau di sungai itu pas nyebur no. Baik. Nyelam macam niatnya itu nyelam apa mana tu? Di rumah ada kata sumur apa? Kata Betembok. Di skip tadi. Di Skip. kalau sampai nyelam boleh macam niatnya. Jauh dari Skip nak mandi wajib di Sungai Musi. Tidak ada sungai Bendung, rasa sungai Bendung. Oh, Sungai Bendung. Yang kedua. Baik, terima kasih ya. Yang kedua. Yang kedua apa? Kalau kita maca doa kunut salat subuh itu perlu tak lagi maca Rabbana walakal hamdu sudah tidak dah. Baik. Kita jawab dulu Prof yang pertama. Oke, mandi wajib ya. Iya. Jadi ini kira-kira. Mandi wajib itu pada prinsipnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi artinya tadi misalnya kalau di sungai ya harus nyelam. Ya kalau tidak nyelam pun misalnya ya harus pokoknya kepala ini kena teguyur. Niatnya mak mano sama seperti biasanya nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani lillahi ta'ala. Itu baik kira-kira. Oke, itu jelas clear. Dan yang kedua tadi tentang pertanyaan Iya, baca doa subuh. Rabbana walakal hamdu. Iya. Terus baca kunut. Ya jelas, karena kita tuh nyambut begitu imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita menjawab Rabbana walakal hamdu. Baru imam kemudian membaca doa kunut dan kita mengaminkan. Itu. Jadi mudah baiklah, jangan dibikin repot-repot kira-kira itu. Baik, ya. Nah, Prof, kalau kita jam-jam ini Prof misalnya ke mall atau ke tempat takjil, segalanya nak dibeli. Ningo ini becaknya lemak ini. Ada kata rasa nih, Prof. Oh ini. Mesti ada anunya, mesti ada apa? Celimpungan atau Iya, apa benar. ini. Kira-kira menu yang bagus untuk berbuka puasa itu cak mana, Prof? Oke, baik. Jadi kira-kira ini intinya puasa kita itu kan makannya 2 kali jadi. Iya. Buka dan sahur. Itu secara medis bagusnya kira-kira 900 kalori setiap melakukannya. Bukanya 900 kalori, sahurnya 900 kalori. Jadi total 1800. Rata-rata kita manusia ini butuh 1800 kalori orang dewasa. Tapi kalau macam aku banyak mikir, banyak urusan ini bisa sampai 2500 kalori. 2500 Nah, 900 kalori itu kira-kira sepiring lah. Jadi mudah beda, usah nak repot-repot ngitungnya. Mana yang bagusnya? Pertama penuhi dulu protein.
Oke. Protein. Jadi protein itu kira mudahnya bae telok misalnya kan. Ya. Tak punya ada kata telok tempe jadilah nih. Ya kalau kata iwak. Nyinggung yang misalnya. depan itu, Prof. Hah? Katik telok tempe jadilah. Ah, ya tempe jadilah. Kira-kira mah itu. Jadi itu bagus ya. Kemudian setelah penuhi protein baru penuhi yang lainnya itu karbohidrat. Karbohidrat. Nah, itu baik kira-kira. Kita jangan ngomong yang macam-macam ya, jangan nyinggung wong karena ini masih masalah masa pandemi, masih prihatin. Jadi yang disebut makan tuh yang paling penting barokahnya, barokahnya. Kita ngomong kaget, harus makan ini makan itu. Wah, itu siapa yang pacak makan itu kan itu. Betul. Itu menu yang bagus, insyaallah. Nah, kalau di masa pandemik corona ini, Prof, sedangkan kita berpuasa, takutnya kaget rentan dengan virus tersebut, cak mana ini, Prof? Oke, jadi tidak, malah justru mak ini pada saat puasa mak ini kata kuncinya bahasa kedokterannya metabolisme kita bagus. Metabolisme kita bagus. Jadi mesin tubuh kita itu tambah bagus. Ya. Nah, tambah bagus bahasa kerennya itu tambah aware, tambah waspada. Jadi kira-kira sekarang sama corona ini kita tambah waspada dengan puasa ini. Baik. Jadi bukan tambah lemah. Insya Allah bagus. Insya Allah bagus ya. Baik pemirsa, masih kita tunggu teleponnya di 380022 sekali lagi 380022 untuk pemirsa yang nak nanya sama narasumber kita hari ini luar biasa. Kita datang ke Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed. Kita bakal balik lagi setelah kok ini. Tetap di anten Nunggu Buko. Baik, terima kasih pemirsa masih di Anten Nunggu Buko live dari Studio 2 PAL TV. Tentunya acara kita yang didukung oleh Beras PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja dan juga ada toko Karpet 129. Dan tentunya untuk pemirsa PAL TV masih banyak waktu untuk pemirsa yang nanya-nanya seputar dengan tema kita hari ini yaitu puasa dan rahasia kesehatan tersirat. Tentunya narasumber kita sudah tidak asing lagi ya, ada Prof. Yuwono. Prof, kegiatan kita sehari-hari di Rumah Sakit Pusri masih, Prof? Alhamdulillah masih. Jadi pagi itu kira-kira yang ngurusi rumah sakit ya, kira-kira. Kemudian mungkin sore hari kita ada urusan yang lain-lain lagi kira-kira itu. Iya. Pendek kata, itulah kehidupan kita. Iya. Mana yang menjadi kewajiban kita dulukan. Iya. Nah, baru yang sunnah-sunnahnya. Banyak gawe ya? Banyak gawe, Iya. alhamdulillah. Maka, Dan mukmin harus banyak gawe. banyak gawe. Alhamdulillah. Tadi nelpon Pak Prof di mana? Lagi ada gawe di. Oh, banyak gawe. Dan Prof, kira-kira apa rahasia kesehatan yang tersirat di bulan suci Ramadan ini? Oke, baik. Yang pertama ternyata kesehatan kita ini apa namanya? Yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau kamu puasa pasti sehat. Yang pertama, pencernaan kita ini istirahat. Dan perut itu meliputi 80% dari kesehatan kita. Jadi kapan perut ini sudah terkendali sehatnya, insya Allah yang lainnya 20%-nya akan sehat. Itu satu rahasia. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau kamu ditantang bebala pada waktu puasa itu, maka kamu ngomong ana shaim, aku puasa. Artinya ada pengendalian emosi, pengendalian apa namanya sikap kita. Nah, itu rahasia dan puasa. Jadi dalam tubuh kita ini apalagi masih muda-muda macam Didi ini apa masih benar ini adrenalin muncul lah. Adrenalin itu kan bahasa kita berangasan. Nak marah tuh apa dia jengok-jengokan kerama itu kan. Nah, kerama itu terkendali dengan puasa itu. Itu rahasia kedua. Rahasia ketiga adalah dengan saum Ramadan ini hati tentram. Karena ini sebenarnya kita ini penuh zikir, luar biasa. Bahkan mohon maaf hawa kita ini hawa kasturi gitu. Betul. Bukan hawa covid ini, jauh ini hawa kasturi ini. Masya Allah. Nah itu rahasia paling tidak digoyko itu. Iya. Luar biasa. Benar, Prof. Dan kalau misalnya nih Prof di bulan suci Ramadan ini kan kita ketemu setahun sekali, bulan terbaik dari 1000 bulan. Dia rajin berpuasa, Prof. Kesehatannya juga bagus, terjamin. Dengan berpuasa dia jadi sehat. Tapi dia terawihnya itu bolong-bolong, Prof. Bahkan tidak terawih. Cak mana itu, Prof? Jadi sebenarnya ya kita ini yang namanya taraweh itu hukumnya sunnah. Sunnah. Taraweh itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah kalau bahasa mudahnya kita pakai patokan masyarakat umum ya. Iya. Digawekan yo dapat pahala, tidak digawekan tidak berdosa, kira-kira begitu. Cuman
mestinya kita mendapat hidayah. Jadi orang lain pun pingin ya, misalnya contoh wong yang satpam, jago dalu dan segala macam, kan pingin nak terawih tapi tidak baca terawih. Betul. Karena lagi berjago kan. Apalagi kita yang lapang ini terawih lah. Ringan-ringan baik kan, cuman katakanlah 8 rakaat terawih ditambah ya 3 witir. Baca yang pendek-pendek, kulhu baik. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Terawih kan tidak mesti di masjid, di rumah juga bisa. Betul. Kan kira-kira Nabi Muhammad mencontohkan itu kira-kira. Jadi tadi pertanyaannya, hendaklah kita ini dalam ibadah ini mana yang sempat kita lakukan, mana yang punya kesempatan kita lakukan. Jangan diganti dengan santai-santai, jangan. Santai boleh, tapi santai-santai tidak boleh. Santai-santai. Kalau tahun kemarin berutuan Prof, pemerintah melarang untuk tarawih, sholat id. Dinjut tarawih tidak tarawih. Dinjut tahun inilah boleh tarawih, ida ini. Oke, jadi itulah manusia. Itu manusia, Prof. Ya. Betul. Nah, Prof, kalau dari kesehatan terlalu banyak yang kita konsumsi itu juga tidak bagus untuk kesehatan kita karena makanan. Ada penelpon dulu Prof ini ya. Halo. 380022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Sama Soleh di Lemabang. Bapak Soleh. Iya, di Lemabang. Iya, silakan Pak, tanya. Ini nak bertanya, kalau kita lah sudah sholat witir, sudah terawih, kalau kita sholat tahajud, sholat witir lagi dah? Oke. Itu Bella. Itu baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Soleh yang ada di Lemabang. Cak mana Prof? Ringkas saya jawabnya. Jadi kalau sudah witir, cukup sekali witir itu baik. Cukup sekali itu. Jadi kita jangan payah-payah, cukup sekali witir. Witir boleh dari 1 rakaat, 3 rakaat sampai 11 rakaat. Ya, artinya tadi sudah tarawih witir 3 rakaat ya sudah. Selesai kaget nak sholat apapun malam itu lajulah. Aku dewek waktu bangun malam itu ya, misalnya kan kaget menjelang sahur itu kira-kira 3:30 aku bangun dan aku sholat 2 rakaat. Jadilah sholat 2 rakaat udah. Habis itu berdoa. Tidak perlu witir lagi. Iya, betul. Nah, jadi agamanya enak, Cek Didi. Iya. Jangan dibikin susah lah gitu. Baik. Nah, Prof, tadi nyambung makanan. Karena kalau kita lah di jam 12 segalanya nak dibeli, segalanya nak dibuat, segalanya nak dimakan. Itu cak mana Prof hukumnya? Di meja tuh banyak nih makanan. Oke. Jadi puasa ini sebenarnya adalah untuk melatih kita mengendalikan syahwat namanya. Syahwat. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan di surat Ali Imran. Zuyyina linasi hubus syahwat. Syahwat itu adalah keinginan terhadap materi. Termasuk makanan itu. Jadi itu bahasa kita itu cuman pinginnya kita baik. Tapi kemampuan untuk memakan itu tidak katik sebenarnya. Kurang. Jadi intinya sebenarnya tidak perlu menumpuk-numpuk atau memperbanyak makanan berbagai jenis. Cukup hanya yang mewakili bela kira-kira. Tadi ada proteinnya, ada lemak, ada karbohidrat. Ya. Ada vitamin, ada mineral, sudah cukup ditambah banyu. Dan itu baik. Kalau banyu nak bagus, banyu putih. Banyu putih. Tahu banyu putih? Susu banyu putih. Oh. Kalau yang itu bisa banyu bening namanya. Banyu bening. Jangan salah. Jangan salah. Jadi banyu putih, susu. Kalau bagus banyu putih. Cuma putih. kalau tidak pacak banyu putih, jadilah banyu bening. Jadi kira-kira itu. Maka Al-Quran mengatakan kulu wasyrabu wala tusrifu. Boleh kamu nak makan silakan, boleh kamu nak minum silakan, tapi jangan lebih-lebih. Lebih tidak bagus. Nih. Lebih bagus tunjukkan wong. Iya. Tadi aku sebelum ke sini aku ngawak kurma. Kunjukkan satpam. Iya. Supaya kaget waktu buka aku ngomong, "Ini untuk buka kaget, bukan untuk sekarang." Kira-kira itu. Jangan. Nah, jangan. Itu namanya bayam batal diam-diam. Karena itu lebih. Iya. Jadi aku lah punya lebih kurma. Aku njuk kira-kira itu. Betul. Nah, itu mudah sebenarnya. Sama cak beras raja nih Prof. Kita bakal cari 2 pemenang untuk pemirsa PAL TV yang bakal mendapat ini hadiahnya 5 kg dan sikokbal ini bihun beras raja kemasan 220 gram. Jadi jangan lupa di kuis ante-ante nunggu buko ini untuk pemirsa yang pengen dapat ke hadiah tadi. Kita bakal cari 2 pemenang dengan passwordnya itu saatnya kurma kuis Ramadan beras raja dengan password beras raja mantap katik tandingannya. Belum Belum kuis? Belum. Nah, Prof, kalau ya 10 kilo oh nambah lagi Prof. Tadi 5 kilo Cik Didi ngomong. Rupanya 10 kilo. Oh ini ada di.
Alhamdulillah. Baik, telepon pemirsa 380022 kalau nak nanya sama narasumber kita, tema kita hari ini puasa dan rahasia kesehatan. Kalau dari kesehatan kecantikan ini, Dok. Yang misalnya siang hari ada perawatan facial, terus juga disuntik. Cuman itu, Prof. Jadi ini, selama yang segala sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh kita bukan melalui saluran pencernaan, maka itu tidak ada masalah, termasuk vaksin. Nah, itu baik jadi. Itu. Tapi ngomong-ngomong kecantikan tadi, nak tahu tak? Puasa ini adalah anti aging. Oh, jadi puasa ini anti penuaan. Karena dengan berpuasa sudah ada bukti, itu di ujung tubuh kita tuh ada DNA namanya. Di ujung DNA ada telomer namanya nih. Nah, telomer ini memendek terus. Rupanya wong yang rajin puasa memendeknya jadi lambat. Jadi memendek itu pasti, tapi jadi lambat. Jadi artinya awet muda. Yang kedua, pada waktu puasa metabolisme ini tidak digenjot. Ya, artinya tidak banyak sisa-sisa yang disebut sebagai radikal bebas. Ya, zat-zat radikal bebas yang menyebabkan, mohon maaf, kalau ibu-ibu umur 40 ke pucuk telah sudah ada bintik-bintik, gitu kan? Nah, gitu kan? Betul. Jadi kalau bapak-bapak sudah mulai kejengan tua kan? Iya, flek-flek hitam dan sebagainya. Jadi intinya dengan puasa itu agak lebih lambat. Agak lebih lambat. Berarti Prof, di siang hari kalau kita nak vaksin COVID ini masih aman? Tidak ada masalah. Nak vaksin, nak suntik, nak apa ada masalah. Jangan baik siang hari nak minum obat pakai itu kan jangan ya. Ya itu tadi, Dok, disayang ke pas di siang hari disuruh dokter minum obat, diwajib ke tidak berpuasa dulu. Ya berarti itu sakit. Berarti sakit. Itu ya. Dan untuk pemirsa silakan telepon 380022 kalau nak nanyo sama narasumber kita tentang tema kita hari ini puasa dan rahasia kesehatan. Tentunya 380022 dan kita bakal siap-siap kaget cari 2 pemenang untuk mendapatkan 10 kilogram beras raja. Jadi untuk pemirsa ini persiapan untuk lebaran kaget, Prof. Alhamdulillah. Betul. Mudah-mudahan dengan kita rajin berpuasa, terus juga kaget selama 30 hari kita bulan suci Ramadan, Idul Fitri kita sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah itu. Karena sudah janji tadi tuh kalau rajin berpuasa insya Allah kita bakal sehat. Anti aging, apalagi Prof tadi? Jadi pertama sehat badannya. Kemudian tadi badan juga jadi tambah tetap muda. Kemudian pikirannya juga jadi bagus. Tambah waras nih kaki habis puasa ini. Betul. Kemudian hatinya tambah tenang. Yang tadi rajin, yang tadi perokok, sekarang tidak lagi ngerokok, Prof. Karena puasa ya. Tapi pas sudah buka kaki sebungkus, Prof. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan telepon lagi 380022. Untuk pemirsa Pal TV yang sekarang lagi di dapur, lagi banyak nian apa yang nak dimasak, dihidangkan untuk keluarga tercinta di bulan suci Ramadan hari ini 2, yaitu di tanggal 14 April 2021. Tentunya masih nunggu pemirsa Pal TV yang nak telepon di 380022 untuk pemirsa yang pengen nanya dengan tema kita hari puasa dan rahasia kesehatan. Dengan narasumber kita, Profesor Yuwono. Prof, kalau badan sehat, terus tapi dengan karena berpuasa baru sehat tadi, Prof. Ada alasan dia karena ini karena itu, tapi dia tidak membatalkan puasa. Cuman itu, Prof. Jadi ini pada dasarnya semua amalan itu jangan dipaksakan, Ya, ada saatnya kita itu harus berada memang dalam, makanya Ramadan ini contoh misalnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Artinya persiapan puasa ini 2 bulan. Jadi wong yang masuk puasa ini benar-benar memang wong yang sehat, fit ya, bukan baru sakit. Baru sakit mungkin termasuk masih sakit. Iya, betul. Nah, kita telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Pak Sani, Pak, di Pasar Kuto. Di Pasar Kuto? Iya. Ngapa lagi jualan durian apa? Apa, Pak? Baik, silakan nak nanya apa? Ini nak nanya wong rumah nih sakit. Ini Pak, sakit apa? Ulu hati. Sakit ulu hati. Mana ya? Boleh tak puasa, Pak? Oke. Baik, bagusnya mah ini. Bagusnya bahwa orang yang punya sakit misalnya tadi keluhan di ulu hati, ulu hati itu misalnya anggaplah itu mah atau apa, gastritis bahasa kedokterannya.
bagusnya periksa baik sama dokter, kaki dokter yang nentukan kira-kira emahnya tingkat mana. Kalau emahnya itu berat, berarti tidak puasa. Tapi kalau emahnya masih terkendali dengan puasa tidak masalah, bahkan mungkin tambah penyembuhan, maka silahkan berpuasa. Jadi mudah baik. Tinggal konsultasi baik, tinggal pergilah baik lagi ke puskesmas atau pergi ke pelayanan tingkat 1 dokter praktek, lagi ada rujukan ke rumah sakit, ada dokter ahlinya, ya. Tidak bayar pakai BPJS kan itu kan. Iya, itu tadi ulu hati sakit. Ulu hati, iya. Kalau sakit hati lah juga puasa. Nah, mana Prof? Itu yang dikatakan Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi la ju' wa atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat puasanya karena hatinya rusak, bukan hati yang bahasa kedokteran. Tapi sakit hati tadi, yaitu apa? Sombong. Betul. Ya, sombong, dendam, ya, iri, ini kemudian hati keras, ini tekak bahasa gitu. Jadi kan tidak itu dapat kan pahalanya, Prof. tidak dapat pahalanya, puasa. Nah itu yang sakit hati. Tapi kalau yang tadi nyeri ulu hati itu nyeri niat. Nyeri niat sakitnya itu ya. Baik pemirsa, kita bakal lanjut lagi. KG siap-siap, kita langsung cari 2 pemenang di 380022. Jangan lupa passwordnya Beras Raja mantap KT tandingannya. Tapi KG setelah siko ini tetap di anten-anten nunggu buka. Baik, terima kasih pemirsa masih di anten-anten nunggu buko. Tentunya di PAL TV memang punya kita di 2 Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya dengan tema kita hari ini yaitu puasa dan rahasia kesehatan tersirat. Jadi Allah itu sedang menjanji ke barang siapa yang berpuasa, insya Allah badannya akan sehat. Sehat dan cantik tadi. Sehat dan cantik. Bikin awet muda, anti-agingnya lebih bagus. Benar, insya Allah pikiran jadi enak, betul. hati tenang. Apalagi Prof, kalau kita ini nak ke mall, kemana-mana pasar tradisional itu sangat mudahnya kita ngedapat ke beras raja ini. Beras yang sehat, yang warnanya putih, apalagi ya kalau yang platinum itu lebih sehat lagi dan lebih lemak lagi pemirsa. Dan untuk pemirsa yang pengen ngedapat ke beras raja ini, segalanya ada di mana-mana, di pasar tradisional atau juga supermarket dan warung-warung terdekat di rumah Anda. Nah, tentunya pemirsa siap-siap kita bakal langsung baik. Ini kurma kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Dan siap-siap pemirsa untuk penelpon di 380022, sekali lagi 380022 untuk pemirsa. Jangan lupa passwordnya Beras Raja mantap KT tandingannya. Sekali lagi Beras Raja mantap KT tandingannya. Dan untuk pemenang kita bakal langsung cari dengan berhasil menjawab pertanyaan dari Cik Didi, yaitu masing-masing akan mendapatkan 5 kg beras dan juga bakal mendapat ke Sikok Balbihun Beras Raja kemasan 220 gram. Silakan telepon 380022. Ini mudahnya pertanyaannya, sebut ke sponsor. Wah, dari acara Ante-Ante Nunggu Buko. Telepon di 380022. Gini kita bakal cari 2 pemenang, ya. Silakan pemirsa, passwordnya jangan lupa ini Beras Raja mantap KT tandingannya. Kalau udah KT ini balik ke bandar ini, balik ke profesor ini. Ya, 380022, Prof. Silakan. Penelpon pertama. Halo. Halo. Ya, passwordnya? Beras Raja mantap KT tandingannya. Nah, sama siapa di mana? Yakub di jalur 19. Oke, Yakub di jalur. Puasa dak? Puasa. Nian. Coba jilat hidungnya, nyampe dak? Udah nyampe, nah berarti tidak puasa. Pertanyaannya, sebut ke sponsor beras acara Anten-Anten Nunggu Buku hari ini. A. Beras Ransum. B. Beras Raja. Jawabannya A atau B? B. B. Beras Raja. Benar atau benar? Bener lah. Hadiahnya apa? Beras. Hadiahnya beras deh. Iya beras siap. Sekarang tapi beratnya 5 kg 5 kilo katanya sebelum. 5 bagi 2. Gitu ya. Baik. Ya, terima kasih buat Yakub tadi di jalur. Jauh itu. Jauh. Dia tadi itu Prof dari jalur ke PAL TV ongkosnya Cak berapa ratus ribu. Kirim baik, kirim.
Baik, silakan penelpon kedua lagi pemirsa. Jangan lupa untuk pemenang. Ini tadi sudah dapat siko pemenang mendapatkan 5 kg dan juga siko bal. Ini bihun beras raja. Silakan penelpon yang kedua masih di pertanyaan seputar Ramadan kita. Ini untuk pemirsa yang telepon 380022 yaitu passwordnya jangan lupa beras raja mantap katik tandingannya. Pertanyaannya sangat mudah ini. Kira-kira apa moto beras raja di acara anten-anten nunggu buko? Mudah nian. Ini siapkan pemirsa teleponnya sekarang juga di 380022. Pertanyaannya tadi A pilihannya beras raja mantap katik tandingannya. B beras raja pulenian. Putus. Caknya profesor jawabnya A atau B? Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Semua yang tampil termasuk tidak ikut dalam kuis. Tidak ikut dalam kuis, betul. Jadi keluarga, narasumber, presenter, Pal TV ini tidak boleh. Jadi untuk kuis anten nunggu buko ini ialah khusus pemirsa Pal TV. Kalau memang tidak bisa melok hari ini, kita bakal ketemu lagi di 3 Ramadan. Sampailah kaget di akhir 30 Ramadan 1442 Hijriah ya. Silakan telepon 380022. Ya, passwordnya kita ada Pak siapa ini di Demang. Halo. Beras raja mantap katik tandingannya. Wow, sama siapa di mana? Mukhtar di Demang. Di Demang. Demangnya di mana? Di Kancil Putih. Nah, deket. Kancil Putih berapa? Kancil Putih 2, tetangga kita. Bersama berapa? Bersama 2. Oh, bersama 2 Yang kayu-kayu tuh bersama 10. Yo. Lanjutlah langsung pertanyaannya Cik Didi. Iya Pak, siap. Jawabannya, apa moto dari beras raja? A atau B tadi? A, beras raja mantap katik tandingannya. B, beras raja pulenian. A, apa? Beras raja mantap katik tandingannya. Selamat ya. Oke, jadi silakan untuk dua pemenang tadi langsung baik ke Pal TV dengan bawa KTP atau juga identitas lainnya dan langsung mendapatkan 5 kg beras raja dan juga mendapatkan 1 bal bihun ya. Baik pemirsa Pal TV, kita sudah hampir di penghujung acara untuk ante-ante nunggu buko. Prof, ini dengan tema kita hari ini puasa dan rahasia kesehatan tersirat. Kesimpulannya apa Prof ini? Baik. Ya, dan para pemirsa ya. Dan tentunya Prof kaget dulu. Jadi untuk pemirsa Pal TV jangan lupa tadi kita masih ingat ke di kuis Ramadan ini dengan yang sudah disponsori oleh Beras Raja tadi. Jangan lupa langsung kita tunggu kehadiran di Pal TV untuk mendapatkan hadiah tadi. Dan tentunya kuis Ramadan Beras Raja disponsori oleh. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Ya itu tadi Prof, KTP asli dan juga fotokopinya. Karena Dibawa puasa tadi KTP Prof. asli sama fotokopinya. Ini karena puasanya nih Prof. Wajar. Oleh ini Prof, mentahnya bihun raja ini lemak apalagi dimasak. Dah belauknya bihun, berasnya beras raja yang premium lemak nian. Prof, kita sudah di penghujung acara dengan tema kita puasa dan rahasia kesehatan tersirat. Kesimpulannya apa nih Prof? Baik, para pemirsa Pal TV dimanapun berada ya, Mang Cek Bicek, rahimakumullah, so'imin so'imat. Jadi kesimpulannya kalau kita puasa berarti kita mampu mengendalikan masalah fisik. Dalam hal ini makan minum, kita puasa mampu mengendalikan pikiran dan mental kita, emosi kita. Kita puasa mampu mengendalikan diri hati kita. Nah tiga-tiganya itu kalau mampu dikendalikan insya Allah akan sehat. Fisik akan sehat dan tadi awet muda. Ya, kemudian pikiran akan jadi waras, jadi bagus, positive thinking bahasa Inggrisnya, selalu berpikir positif dan kemudian hati akan menjadi tenang dan tentram karena dengan puasa. Adapun masalah lain-lain insya Allah sudah dicukupi selama Ramadan karena Ramadan adalah syahrul mubarak, pasti barokah, sukses, bahagia. Nah demikian kira-kira. Amin.
Amin, Jadi amin, ya dia, Rabbal insya alamin. Allah. Terima kasih sekali lagi untuk Profesor yang sudah Sama-sama. hadir di PAL TV. Insya Allah kita bakal ketemu lagi dengan tema Insya yang Allah, lain. insya Allah. Tentunya di program PAL TV di anten-anten Nunggu Buko. Dan sekali lagi terima kasih untuk pemirsa PAL TV. Sekali lagi selamat untuk pemenang dan juga terima kasih untuk partisipasi yang pemirsa PAL TV sudah telepon nanya dengan narasumber kita untuk hari ini. Aku Mang Cek Didi Paldian dan juga narasumber kita yaitu Profesor Dr. Haji Yono M. Biomed. Pamit undur di anten-anten Nunggu Buko 2 Ramadan 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.